Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Curahkanlah di hati kami asma'u ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayangmu selalu ya Rabbal Alamin. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini saya akan mengajar Materi tentang bagian dalam karya tulis ilmiah. Untuk itu bagaimana keseruannya, kita langsung masuk ke dalam kelas, ke ruangan yang sudah ditunggu oleh mahasiswa-mahasiswa kami. Untuk sampai di ruangan kelas, kita dengarkan presentasi tugas kuliahnya berikut ini. Saya Siti Nur Aini Lahagu dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura akan menjelaskan materi tentang bagian dalam karya tulis ilmiah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah oleh dosen pengampu Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Bagian dalam karya tulis. Karya ilmiah secara umum dipandang memiliki kadar dan sifat ilmiah yang tinggi hingga dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tulisan, pidato, dan orasi ilmiah. Isi karya tulis dapat berupa keterangan yang bersifat faktual, hipotesis, konklusif, dan implementatif. Tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah menyampaikan seperangkat keterangan, informasi, dan pikiran secara tegas dan ringkas. Academic writing adalah kajian seseorang atau kelompok yang telah memiliki kaedah dan etika keilmuan. Urutan bagian dalam karya tulis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka. Bagian pembuka pada karya tulis dapat dibagi menjadi 5 bagian penting yang terdiri dari cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel. Perlu diketahui, cover adalah halaman pertama pada sebuah karya tulis yang dapat memberikan gambaran umum tentang apa yang akan dikaji pada suatu karya ilmiah. Cover pun terdiri dari beberapa keterangan, yaitu keterangan jenis karya tulis, judul karya tulis, tujuan karya tulis ilmiah, logo instansi, nama penulis, nama instansi, dan tahun pembuatan. Adapun kata pengantar berisikan lembaran kedua dalam suatu karya tulis. Biasanya, kata pengantar berisikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kolega, sahabat, dan diakhiri dengan ucapan terima kasih tanpa mencantumkan nama. Untuk daftar isi adalah halaman yang berfungsi untuk menunjukkan setiap letak halaman pada sebuah karya tulis. Sementara daftar tabel adalah nomor halaman yang menunjukkan keterangan letak tabel pada suatu karya tulis. Yang kedua adalah bagian isi. Pada bagian isi sebuah karya tulis terdapat 4 bab. Yang pertama adalah bab pendahuluan.
Bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua, kajian teori. Pengkajian teoritis meliputi 3 hal. Pertama, mengkaji karakteristik masalah berdasarkan pengetahuan ilmiah. 2. Mencari perbedaan dari karakteristik tersebut. 3. Mengkaji secara ilmiah hakikat masalah. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar dari argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis, yaitu dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diajukan. The state of the arts merupakan lingkup yang bersifat menyeluruh dalam mencakup perkembangan terbaru dalam suatu disiplin keilmuan yang dipergunakan sebagai dasar analisis dalam pengajuan hipotesis. Seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Dalam kajian teori terdapat persyaratan agar sebuah karya ilmiah konsisten terhadap pengetahuan sebelumnya. Yang pertama adalah menggunakan premis-premis yang benar dan mempergunakan cara penarikan kesimpulan yang sah. Pikiran-pikiran dasar secara sistematik harus dinyatakan dalam serangkaian postulat, asumsi, dan prinsip agar alur kerangka berpikir dapat diikuti oleh orang lain dengan jelas dengan menggunakan landasan teori, hipotesis penelitian, tinjauan relevan penelitian, definisi konsep, dan operasional variabel. Bab 3 adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah proses verifikasi prosedur dan cara mengumpulkan analisis data agar kesimpulan yang ditarik dapat memenuhi persyaratan berpikir positif. Langkah-langkah pengujian suatu penelitian yaitu yang pertama adalah jenis penelitian yang meliputi dari tujuan dasarnya, dari tempat pelaksanaan penelitian, dari tujuan umumnya, dari sifat-sifat masalahnya, dan dari ruang lingkup pengkajiannya. Yang kedua adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi yaitu keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel penelitian adalah subjek yang dijadikan penelitian. Yang ketiga adalah jenis sumber dan teori pengumpulan data, yaitu uraian lengkap dan jelas tentang jenis data yang digunakan. Terakhir, teknik analisis atau pengujian data yang berisikan penjelasan tentang bagaimana cara pengolahan serta penganalisisan data penelitian yang dilakukan. Bab 4, pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian harus sistematik dan terarah sebab data yang dikumpulkan harus diolah, dideskripsikan, dan dievaluasi, yang semua itu diarahkan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Yang harus diketahui dalam bab pembahasan ini adalah yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Yang kedua, deskripsi hasil penelitian. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Yang terakhir, keempat adalah interpelasi hasil pengujian hipotesis. Bagian ketiga atau yang terakhir yang harus ada di dalam sebuah karya tulis adalah bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu bab 5 penutup, yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua adalah bagian daftar pustaka yang digunakan sebagai bahan dasar penulis saat melakukan penelitian, misalnya bersumber dari buku ataupun alamat website. Yang ketiga, lampiran, yaitu bagian akhir yang berisikan bukti-bukti pendukung saat melakukan penelitian, misalnya angket, daftar pertanyaan wawancara, dan hasil wawancara. Sekian sudah penjelasan tentang bagian dalam karya tulis ilmiah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.